Shalom, selamat datang di Project Wise pada episode 3. Pada episode ini kita akan membincangkan tentang tanggung jawab dalam keluarga. Mari kita sama-sama saksikan. Oke, shalom. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih sebab sudah datang di sini bersama saya untuk interview kali ini. So, sebelum kita masuk ke dalam interview kita, apa kata Ibu dengan Bapak, perkenalkan diri dulu kepada penonton di rumah lah. Bapak duluan. Oke, Bapak duluan. Oke, saya Sudin, berumur 47 tahun. Anak? Oh, oke. Anak ada 4 orang. Saya Rena, umur 43 tahun, anak 4 orang, semua perempuan. Oke, so untuk interview kita kali ini dia ada beza sedikit daripada interview yang lepas. Macam yang Ibu dengan Bapak nampak, kita ada satu balang yang sangat fancy sini. So, saya minta Bapak dengan Ibu untuk ambil satu soalan, tapi saya yang akan bacalah. Jadi pick and choose. Oke. So sekarang boleh pilih sudah. Oke, boleh sudah. Oh, saya Satu ingat- soalan dulu lah. Saya ingat lucky draw. Lucky draw. Oke. Alright. So, soalan pertama kita untuk hari ini ada satu phrase. Phrase dia adalah perfect parenting. Perfect parenting. Oke. Daripada pendapat kamu, apa yang kamu faham tentang ini pernyataan perfect parenting? Tolak tepi yang umum punya, yang based on kamu punya opinion lah, macam tu. Perfect parenting. Hmm. Mau jawab dulu? Saya jawab dulu. Perfect parenting maksudnya perfect parenting. Kalau secara pribadi bagi saya sendiri, biasanya saya tidak cakap dia perfect, sebab kita tahu tiada yang sempurna, bukan sahaja dari segi pribadi, dari segi benda, rasanya tiada yang sempurna. Jadi begitu juga dengan parenting, dia tiada yang sempurna. Yang penting kita membentuk kita punya anak-anak supaya orang punya pribadi baik, mengikut ajaran agama kalau kita memang beragama, dan rasanya yang tidak Tidak macam mana tuh? yang tidak bagus lah di mata masyarakat. So sebenarnya kalau saya tiada istilah sempurna lah. Sebab sama ada dari anak-anak atau dari ibu bapa memang ada sisi yang tidak sempurna. Jadi saling memahami sama ada di dalam menerima didikan atau memberi didikan, itu adalah sisi di mana mencari kesempurnaan lah. Jadi tiada sisi sempurna di dalam mendidik anak-anak. Itu saja. Oke, thank you Ibu. Kalau Bapak pula macam mana? Saya sudah kena jawab semua. Sama lah juga ini. Oke, tambah sedikit saja lah. Oke. Perfect parenting. Cuma kalau sudah jawab. Itu parenting. Ya rasanya saya percaya ramai ibu bapa yang
seangkatan dengan saya, memang tidak ada parenting yang perfect. Sama ada dari segi memberi kecukupan, memberi kasih sayang, memberi didikan, dia memang ada dia punya Flaws masing-masing. ya, dia ada memang flow masing-masing lah. Yang penting itulah saya cakap, kita didik anak-anak, yang penting mereka dapat menerima didikan dengan baik, mengikuti ajaran agama, dan tidak menjadi duri di dalam masyarakat, begitu. So, yang penting dorang ikut haluan yang betul, dan kita pimpin mereka begitu di dalam haluan yang betul. Saya rasa itu itu sempurna sudah. Tetapi memang tiada yang sempurna lah. Oke, Dari segi kecukupan sebetulnya memang sukar untuk dipenuhi betul di tahap yang paling tinggi lah sebetulnya. di tahap yang orang Tapi, bilang perfect satisfaction gitu. Tapi kita akan coba sedaya mungkin saja begitu. Dengan kemampuan yang kita ada, kita akan coba untuk jadi yang sebaik mungkin lah. Ada lagi mau tambah? Jadi untuk kalau macam yang Ibu cakap tadi, kalau macam untuk jadi perfect betul memang Bini saya bilang. Cakap saja bini atau istri saya. Oke. kita mau formal sedikit pun susah. Anda boleh pun. Oke. Untuk perfect betul memang susah untuk mencapai tahap yang paling tinggi. Itu sahaja. Kita cuma boleh buat sedaya mungkin yang kita mampu. Tapi yang penting kita akan coba penuhi apa yang ada. Apa yang kita boleh penuhi. Itu sahaja. Oke. Saya paham sudah. Oke. So kita pergi next soalan. Boleh pick and choose lagi. Pick and choose. Oke. Jawabannya. Oke. So next soalan kita. Oke. So kita tahu sekarang kita di dalam pandemik disebabkan COVID-19 yang sedang melanda di negara kita, khusus juga di negeri Sabah. So disebabkan COVID ini, pandemik ini, mesti akan ada, setiap individu akan rasa terkesan kan. Jadi pada pendapat ibu dengan bapak, adakah kamu terkesan dengan, adakah kamu sekeluarga terkesan dengan pandemik ini, dan bagaimana kamu atasi atau mengendalikan situasi ini? Macam tu. Saya jawab dulu lah. Oke. Efek pandemik dalam kehidupan berkeluarga, dia ada banyak efek. Dari segi ekonomi, dari segi mental, dari segi hubungan kekeluargaan sendiri kadang-kadang, dari segi pendidikan anak-anak yang bersekolah. So, kalau dari segi kesan di dalam ekonomi keluarga, itu kita memang sedia maklum, saya rasa semua keluarga memang terkesan, walau berbeza tahap kesan di dalam sesuatu keluarga, tetapi dia memang tetap ada kesan daripada pandemik sejak tahun lepas sampai sekarang, on off kerja. Betul. Begitu, jadi dia memang ada kesan lah. Jadi kalau dari segi pendidikan pula, kalau ada anak-anak yang bersekolah, kita sedia maklum dari tahun lepas sampai sekarang on off sekolah. Jadi bukan sahaja orang punya pendidikan yang seolah-olah tidak menerima cukup pembelajaran, tetapi saya rasa ibu bapa juga menerima kesan sebab mereka terpaksa mendidik anak-anak dari rumah. Sebab kita sedia maklum bahwa ibu bapa bukanlah guru yang profesional. Betul. Jadi bila kita menjadi guru tidak bertaulia di dalam rumah, secara fisikal secara mental anak dan ibu bapa juga ada kesan yang agak
exhausted begitu. Jadi sebenarnya ada lebih baik kalau anak-anak bersekolah dan diajar oleh guru yang memang dia ada, yang dia guru lah. Sebagai ibu bapak kita memang terkesan dalam hal begitu. Dalam hal hubungan keluarga, kalau keluarga saya sendiri, saya rasa tiada masalah. Malah saya rasa pandemik sangat lebih merapatkan lagi hubungan. Anak-anak saya semakin comel di rumah. Iya, memang. Tapi kita ada terbaca juga di surat kabar, di media sosial, bahwa kadang-kadang berlaku keganasan rumah tangga, penderaan anak-anak. So saya percaya ini adalah kesan pandemik dalam keluarga lah. So itu dari saya sahaja. Bagi saya pula kesan pandemik memang ada. Setiap orang mengalaminya dari segi mental, fisikal. Tapi bagi keluarga kami, syukur pada masa ini tidak menghadapi apa-apa masalah. Begitu juga dengan masalah-masalah lain pun syukur pada masa ini tidak timbul. Ada pun yang timbul tapi setakat yang kita masih boleh hadapi dan selesaikanlah. Itu saja. Buat masa ini pandemik memang terkesan tapi bagi kami syukur puji Tuhan dia masih boleh diatasi dengan baik sekali pada masa ini. Itu saja. Oke. So tadi Ibu ada cakap pasal dari segi ekonomi juga. Memang ini adalah yang paling nampak lah kan, semua stay di rumah dan sebagainya. Jadi bagi Ibu dengan Bapak, macam mana kamu mengendalikan situasi ini? Mungkin menambah source income kah, atau stay as you are kah, atau macam mana? Kalau dari segi ekonomi, sebagai orang yang bekerja makan gaji bulan, so dia memang tidak ada side income kah, income lain kah begitu. So kita memang akan mengharapkan gaji bulanan tersebut. Syukur sebab majikan sejak dari PKP tahun lepas sehingga hari ini tidak pernah membuat keputusan yang bila mana bekerja dari rumah ataupun bila mana tidak bekerja, total lockdown hari itu, tidak pernah membuat keputusan yang akan mengurangkan gaji, potong gaji, kayak begitu, tiada gaji. So syukur untuk setakat itu dia memang tiada masalah di dalam hal tersebut lah. Cuma dari segi expenses rasanya agak dikurangkan lah berbanding sebelum ini. Sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi ada lebih baik untuk berjimat lah. Bukan bilang sebelum ini shopping sana sini. Iya. Tapi perbelanjaan itu memang agak ketara, dia punya pengurangan lah. Lagipun sekarang di mana kita mau jalan, shopping mall tutup. Betul. Tempat vacation pun tutup. Ya, so stay at home. Oke. So, habis untuk soalan yang kedua, kita pergi soalan yang seterusnya. Bolehlah pilih-pilih lagi. Sampai habis kan? Sampai habis. Oke, soalan ketiga. Soalan ketiga nih, dia lebih kepada situasi lah. So, anak-anak, dia cenderung untuk melakukan keputusan sendiri tanpa berbincang dengan ibu bapa terlebih dahulu. Macam mana sekalipun mereka dididik, saya pasti sebagai seorang anak, saya pasti anak-anak juga sentiasa membuat keputusan, tapi tidak memberitahu atau tidak melibatkan dengan ibu bapa. Macam itu. So, dalam hal ini, bagaimana ibu dengan bapak boleh melibatkan diri sewaktu anak membuat keputusan?
Adakah ibu mungkin berbincang dan sebagainya, atau ibu memang tidak akan langsung masuk campur? Macam itu. Kamu jawab dulu. Oke, bagi persoalan yang ini, saya rasa bagi saya sebagai bapak, sebetulnya setiap persoalan yang ada, setiap keputusan yang diambil, sepatutnya kalau dalam satu keluarga, dia mesti melibatkan satu keluarga. Itu yang sebetulnya. Sebetulnya, sebelum anak itu meninggalkan ibu bapak, dalam arti kata lain macam berumah tangga lah, ibu bapak sepatutnya dia mesti terlibat dalam setiap apa yang berlaku sebetulnya. Macam dia mau pergi cari kerja macam begitu, sepatutnya anak itu mesti tanya ibu bapak dulu. Kalau macam begini saya ambil keputusan, adakah betul atau tidak, baru kita boleh bawa bincang dan kita boleh ambil keputusan yang baiklah sebetulnya. Sebab kalau macam anak tidak coba bertanya pada ibu bapak, tidak coba berbincang dengan ibu bapak, selalunya bagi pengalaman, selalunya macam tidak berapa bagus lah kalau macam. Sebab apa-apa hal yang terjadi masa akan datang nanti, kita tidak akan tahu apa kerja dia buat, apa lagi. Macam begitulah. Oke, jadi Bapak lebih kepada macam nasihati anak dulu lah, macam lebih menasihati kurang dia begitu. apa-apa keputusan yang dibuat bagi Harus kami berbincang. juga, begitu. Harus berbincang. Okay. So itu kalau pandangan Bapak lah, kalau pandangan Ibu pula macam mana? Kalau saya di dalam anak-anak membuat keputusan, di dalam apa saja tindakan yang dorang ambil, biasanya kalau setakat ini, sebab anak-anak saya masih bersekolah, jadi setakat ini mereka memang akan approach saya untuk bertanya, kalau saya ambil ini, apa pendapat? Kalau saya pilih ini, apa pendapat? Begitu. Jadi dalam masa yang sama, bila mereka meminta pendapat saya untuk keputusan yang mereka ambil, biasanya saya tidak akan force mereka untuk, oke, kau pilih ini yang bagus untuk kau. Tidak, saya tidak akan force mereka untuk buat begitu. Saya akan bagi mereka pilih. Kalau mereka sudah ada pilihan, jadi saya cuma akan saya cuma akan Navigate. Tengok, tengoklah begitu, tengok pilihan dia dan sama-sama bincang adakah pilihan tersebut bagus atau tidak. Kalau memang ternyata itu pilihan yang bagus untuk dia, jadi saya cuma akan bimbing bagi dia, bukan arahan, dia macam Nasihat. Semangat. Selain daripada semangat, contohnya kalau berjalan, saya memang tidak akan pimpin dia sebab dia kena berjalan sendiri. Tetapi saya akan berada di belakang supaya kalau dia tiba-tiba rasa mau ghostan, tiba-tiba dia mau ghostan, saya akan support dia supaya dia boleh move forward. So, sebab itu pilihan dia dan sudah berbincang untuk baik buruk dia. Jadi saya memang akan support apa yang mereka pilih, tetapi dalam masa yang sama saya akan
pastikan pilihan mereka itu memang terbaik untuk mereka lah. Saya tidak akan force mereka untuk pilih apa yang mereka tidak suka. Maksudnya saya memang akan campur tangan, tetapi bukan dengan cara yang memaksa mereka untuk pilih apa yang mereka tidak suka, tetapi saya akan berada di sisi mereka untuk supaya jika mereka ada sesuatu yang ingin mereka perlukan bantuan, perlukan pendapat, begitu saya ada. Jadi saya bagi mereka memilih. Tapi itulah terpulang sama juga bagi dengan anak-anak, walaupun dibagi pilihan untuk memilih sendiri, membuat keputusan sendiri, tetapi mereka mesti, walau macam mana pun mereka mesti consult, begitu lebih kurang lah, ibu bapak. Sama ada ibu bapak yes or not, orang mesti consult ibu bapak dahulu lah di dalam membuat keputusan. Ya, di dalam membuat keputusan. Sebab walaupun orang punya future itu memang orang punya sendiri punya future, tetapi selagi ibu bapa masih ada, ibu bapa tetap akan menjadi dia punya tiang. Iya. Tiang? Iya, tunjang. Dia punya tunjang sebab seperti apa yang husband saya cakap tadi, bila ada masalah di masa hadapan, ada perkara-perkara yang touch wood, yang tidak bagus berlaku, so ibu bapa yang lebih dekat sama anak-anak, dan rasanya anak-anak pun begitu juga. First people yang mereka akan datang balik adalah ibu bapa. Setuju. So itulah. Oke. Very wise words. Oke. Kita pergi next soalan. Hari ini pilih-pilih lagi. Tadi saya. Oke. Soalan seterusnya. Oke, untuk soalan keempat. Oke. So kita tahu sebagai seorang ibu bapa, memang antara ibu bapa sendiri kan memang akan ada perselisihan paham dan memang akan ada masalah. Maksudnya Between parents only. Oh, oke. So, memang akan ada arguments and all and such. Tidak kisah yang kecil, yang besar, dan in between. So, pada pendapat ibu dengan bapak lah. Pada pendapat ibu dengan bapak, wajarkah ibu bapak menunjukkan yang berlakunya perselisihan paham, berlakunya arguments between parents di hadapan anak-anak? Wajarkah? Patutkah kasih tunjuk, bilang begitulah. Bila ada perselisihan sebetulnya sebagai ibu bapak, kita coba untuk tidak menimbulkan perselisihan itu di hadapan anak-anak. Kita akan coba selesaikannya sebaik mungkin di sebalik tabir saja, tanpa melibatkan anak-anak, tanpa melibatkan anak-anak dalam situasi itu sebetulnya. Ya, saya setuju dengan pendapat husband saya. Tapi saya mau tambah sedikit saja. Perselisihan ibu bapak sama ada kecil, besar, apalagi kalau besar, sepatutnya kalau boleh dielakkan, jangan berlaku di hadapan anak-anak. Sebab dia akan memberi kesan terhadap emosi anak-anak tersebut. Jadi sebenarnya ada banyak contoh di luar. Kita bukan mau cakap macam mana, tetapi sepatutnya dan seboleh-bolehnya kita elakkan untuk bergaduh
bertengkar ataupun meninggikan suara di hadapan anak-anak lah. Apalagi kalau anak-anak masih kecil, dia memang akan memberi kesan, ya emosi, memberi kesan kepada emosi anak-anak tersebut. Jadi apapun masalah, kalau boleh bincang seperti yang Bapak cakap tadi di sebalik tabir, ataupun di ruang yang anak-anak tidak nampak atau tidak dengar lah, begitu. Jika ia melibatkan contohnya perselisihan yang melibatkan anak-anak sampai ibu bapak bertengkar, pun saya rasa boleh, tetapi bukan dengan cara saling meninggikan suara. Kita berusaha untuk mengawal emosi bila bertengkar ataupun menyelesaikan masalah yang melibatkan anak-anak yang membuat ibu bapak bertengkar begitu. Jadi seboleh-bolehnya kita kawal emosi dan jangan baling kuali depan anak-anak. Saya rasa itulah. Lagipun bila kita sebagai pribadi yang punya ajaran agama, saya rasa kalau boleh kita usahakan untuk sentiasa menerapkan kasih di dalam keluarga. Tidak dinafikan memang ada perselisihan kecil, kadang-kadang besar, tetapi kalau kita adalah lumrah. ya, lumrah kehidupan, lumrah kehidupan berkeluarga, suami istri begitu. Tapi itulah kalau kita punya pegangan agama, saya percaya kita boleh mengawal hal-hal tersebut dengan baik. Oke. Saya ada satu situasi. Oke. Situasinya contoh lah, kalau ibu dengan bapak bergaduh kan, tetapi dia tidak boleh diajak balik. Maksudnya dia sudah shown dekat anak-anak yang memang kamu ada bertengkar. Dan anak-anak pun memang ada waktu itu dan perasaan kamu bertengkar gitu. Contoh lah, maybe it's a big fight macam tu. So, would you approach anak-anak untuk kasih tahu, oh kami sebenarnya ada masalah begini, kami baru mau fix gini, atau kamu biarkan saja, kamu tidak explain pun? Habis soalan sudah. Habis sudah. Kalau saya sendiri, kalaulah terlepas bertengkar di hadapan anak-anak, saling meninggi suara, berseparing saja tidaklah. Oke. Tapi saling meninggi suara dan anak-anak sudah melihat keadaan tersebut. Selepas selesai, saya akan approach anak-anak dan saya akan terangkan kenapa kami saling menguatkan suara, meninggikan suara. Saya akan bagi tahulah apa permasalahan yang berlaku. Sebab kalau kita biarkan sahaja anak-anak, kenapa bapak mama saya ini bergaduh begitu. So mereka akan ada satu perasaan yang tidak selesa di dalam rumah. Jadi lebih baik approach dan terangkan kenapa hal tersebut berlaku lah. Sama? Setuju. Oke, setuju. Jadi tidak pertambahan? Tidak bertambahan. Oke, tidak pertambahan. So kita pergi soalan yang paling last. Saya kata tadi. Oh iya. Oke, soalan kita yang paling last sedang untuk hari ini. Oke, so macam yang kita cakap tadi, itu perselisihan paham yang boleh menyebabkan pertengkaran. Tapi kali ini kita tengok dari segi masalah yang berlaku di dalam family. Dia tidak semestinya ibu bapa bergaduh, bukan? Tapi dia mungkin dari segi ekonomi, mungkin uang tidak mencukupi, atau dari segi sosial kita perlu jauh dari dada dan sebagainya. Maksudnya permasalahan yang bukan macam mana apa? Dia permasalahan dalam family juga lah. Tapi dia tidak melibatkan pergaduhan, dia cuma masalah. Maksud dia selain daripada masalah between Bapak and Mom begitu. Maksud dia di dalam keluarga itu sendiri. Yes. Macam tu.
So, patutkah ibu bapak berkongsi masalah tersebut kepada anak-anak? Ataupun, biarlah kami saja tahu, dapat ada orang tuh. Ini macam itulah. Macam mana dengan pendapat ibu dengan bapak? Saya dulu. Saya lah sebab saya pendek saja. Silakan. Oke, setiap masalah bagi saya, kalau anak-anak itu boleh dibawa berbincang dan sudah boleh dibawa untuk coba mengupas masalah itu, tiada masalah untuk coba luahkan pada anak-anak sambil bawa berbincang, kecuali kalau masih kecil lah. Betul. Saya macam begitu. Oke, itu kalau bapak lah. Kalau saya cuma menambah saja apa yang Bapak sudah cakap tadi. Saya memang akan, kalau ada masalah, mungkin dari segi apa sekalipun, saya memang akan bagi tahu dengan anak-anak. Dari segi ekonomika, masalah lain kah, memang setakat ini saya rasa dalam keluarga saya sendiri, saya rasa belum ada masalah yang tidak pernah dikongsi dengan anak-anak. Dari segi ekonomi, kalau rasanya contohnya bulan itu mau cut expenses, janganlah dulu. Kalau ada anak-anak bilang mau beli barang ini untuk bulan ini, jangan dulu, bulan depan. Biasanya begitu. So maksudnya saya akan beritahu mereka, oh bulan ini punya expenses, cut sudah. So kalau ada apa-apa next month, lebih kurang begitulah. Ataupun oleh karena di dalam keluarga kami, anak-anak saya semua perempuan, so saya lebih banyak membawang dengan anak-anak saya. Maksudnya apapun masalah dia kecil besar, kadang-kadang saya selalu dengan anak-anak akan bercerita. Maksudnya kalau bilang hari ini punya bahasa membawang lah kan. Jadi walaupun dia masalah tersebut kecil besar, tetapi saya akan bawa dia dalam contoh berbual begitu. Kadang-kadang kami saling memberi, oh iya kenapa Mbak begitu. Biasanya anak-anak akan merespon begitu dan kami akan ada conversation untuk masalah tersebut lah. Jadi setakat ini rasanya tiada masalah yang kami tidak kongsi dengan anak-anak lah. Dan anak-anak pun kecuali yang bungsu, yang paling rasanya kecil, yang 3 lagi itu umur 20 hingga 13, mereka sudah boleh memahami apa yang kami kongsikan, malah boleh sudah membawang dengan saya sendiri. So maksudnya kiranya ibu dengan bapak ini dia bukanlah yang terus meja bulat berbincang serius, dia lebih kepada macam berbual begitu. Ya, biasanya dia tidak yang duduk depan ini serius dan Anda nih mama mau kasih tahu, Anda lah begitu. Ya, tidak. Dia memang bukan, biasanya syukurlah dalam keluarga kami memang tiada istilah yang sangat serius bilang apapun hal, tiada bilang yang walaupun benda itu serius. Kami tidak akan bincang dia sampai anak-anak itu tertekan, macam mana mau cakap ini, begitu lebih kurang. So kami akan bincang dia secara casual, secara terbuka, begitu. Jadi tiada istilah memberi tekanan sama anak-anak lah. Saya rasa lebih baik begitu, supaya anak-anak lebih terbuka untuk berkongsi apa saja dia masalah. macam lebih engage. Ya. Dengan Sebab kalau kita memberi tekanan dengan anak-anak dalam apapun masalah, saya rasa lama-lama anak-anak tidak akan berkongsi dengan kita masalah mereka. Betul. Apa sahaja yang berlaku lah begitu. Jadi saya rasa ibu bapak kena terbuka sedikit dengan anak-anak lah di dalam hal permasalahan. Jadi bila kita buat begitu dengan anak-anak, anak-anak akan secara langsung orang akan belajar, oh
begini pula menghandle masalah. Jangan sembunyi ataupun jangan terlalu membincangkan masalah dengan serius. Nanti orang pun takut membagi pendapat sebab terlalu serius. Jadi bincang secara kupi-kupi di meja makan. Jadi ada kue-kue. Iya, lebih kurang begitulah. Oke. So, itu ada soalan terakhir kita untuk hari ini. So, that marks the end of our interview. Sekali lagi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Kan dan saya Bapak. belum puas menjawab lagi. Oke, jadi thank you sama Ibu sama Bapak. Sudah sudi untuk dengan saya hari ini pada interview kali ini. Thank you. Oke, shalom. Terima kasih sudah datang di sini untuk interview pada kali ini. Sebelum kita mulakan interview kita hari ini, bolehlah introduce dulu kepada semua penonton di rumah. Shalom, nama saya Shanitai, berumur 15 tahun dan bersekolah di SMJK Shantau. Oke, thank you Shani. Oke, untuk interview kita kali ini kita buat lain sedikit dari episode sebelumnya. So di sini Shani ada nampak satu mangkuk yang sangat fancy nih. So saya minta Shani untuk ambil mana-mana soalan sini. Dan soalan sini lebih kepada Shani jawab ya atau tidak. Kalau ada penerangan, Shani boleh bagi sedikit penerangan lah. Oke? Oke. So Shani pilihlah dulu mana-mana. Tapi saya yang bacalah. Oke. Oke, ini. Oke, so soalan kita yang pertama hari ini adalah, adakah kamu menyadari sekiranya keluarga mempunyai perselisihan faham atau masalah? Ya atau tidak? Dan apakah perasaan dan tindakan kamu waktu itu? Mungkin between parents atau dengan abang atau dengan adik macam itu. Ya atau tidak? Bagi saya iya, sebab kan dalam keluarga ini maksud saya ibu bapak mempunyai satu peranan yang lain dan anak peranan yang lain. Jadi bagi saya tuh perselisihan paham tuh pasti ada sebab dari faktor umur juga, dari pendapat. Ya, bagi saya macam itulah. So, waktu kamu menyadari ada perselisihan paham antara family, apakah perasaan dan tindakan kamu pada waktu itu? Oh, saya punya perasaan ya memang sedih lah. Dan apa tindakan saya rasa mungkin saya akan coba menenangkan keadaan. Mungkin saya tidak berpihak mana-mana, saya menenangkan keadaan, lepas itu saya coba bercakap dari satu-satu. Macam contoh kalau mempunyai perselisihan paham antara my parents and my siblings tuh, saya mungkin akan saya cakap dengan parents, baru dengan siblings saya untuk membetulkan keadaan. Oke, thank you Shani. Mari kita terus pergi soalan seterusnya. Pilih. Oke, so next soalan kita. Perlukah ibu bapa, our parents, berkongsi masalah keluarga dengan anak-anak? We know that sometimes memang family akan ada masalah keluarga. It doesn't have to be it doesn't matter mungkin dari segi ekonomi atau dari segi social and all such. So bagi pendapat kamu, perlukah ibu bapak kongsi masalah itu dengan anak-anak yang lain? Bagi saya perlu, sebab kan seorang individu itu mempunyai tekanan. Jadi kalau tidak berkongsi itu mana tahu mana gila kah apakah gitu. Jadi bagi saya perlu untuk kongsi setiap masalah, terutamanya like my mom, dia tinggal satu orang lagi. Jadi saya rasa dia perlu kongsi lah dengan anak-anaknya, macam saya dengan abang saya rasa itu perlulah supaya dia tidak terlalu tertekan dengan dia punya keadaan dia sekarang, sebab dia lah sumber macam cari keuangan, cari yang atur kami punya makan minum gitu. Saya rasa perlu ya. Kiranya untuk lift up a bit burden dia lah kan gitu. Oke. So kita pergi next soalan lagi. Oke. So, soalan seterusnya. Ini lebih kepada kamu punya personal self macam itu. So, adakah kamu nih seorang yang suka membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan
pendapat dan pandangan ibu bapak. Meaning that apa saja lah, mungkin kamu mau pergi sesuatu event atau mungkin dalam career hidup atau mungkin dalam future, adakah kamu nih suka buat keputusan sendiri, kamu tidak mau libatkan parents langsung, maksudnya your own opinion macam tuh. Bagi saya tidak suka macam, bukan tidak suka, cuma saya akan pikir apa yang terbaik buat saya dulu, tapi mungkin saya akan dengar lagi dari pandangan dari parents saya, apa pendapat dorang macam, contoh kalau sebab lagi pun saya perempuan, saya tidak macam bukan tidak berapa bebas, cuma perempuan kan mempunyai risiko kan kalau keluar satu orang, jadi Betul. saya rasa saya perlu tanya pandangan dari ibu saya juga lah untuk membenarkan kah ataupun tidak gitu. So, maksudnya kamu prioritize dulu kamu punya keputusan lah macam tuh. Oke. Seterusnya, soalan seterusnya. Oke. Untuk next soalan, dengan kita tahu sekarang kita ada dalam situasi pandemik disebabkan COVID-19 yang melanda di negara kita, khususnya juga di negeri Sabah. Adakah kamu sekeluarga terkesan dari segi ekonomi? Dari segi ekonomi memang terkesan lah, sebab kan mami pun bukannya ada kerja yang tetap, cuma kadang-kadang ada customer yang datang rumah yang kadang-kadang macam itu satu orang lah yang customer satu tuh yang menjadi sumber pendapatan kami gitu. Jadi macam agak terkesan juga, tapi cukup juga, syukur puji Tuhan cukup untuk makan minum kami, untuk pakaian dan ya bayar sewa rumah semua tuh cukup. Ya sebab lagi pun mami ada bekerja di luar juga, tapi bukan selalu. Lagi pun sekarang kan tidak banyak customer jual di luar sebab pandemik, orang pun takut juga dengan ini virus. Jadi bukan sangat lah, tapi agak terkesan juga. Agak terkesan juga lah. So even though macam ni kan, even though your mom kan is the only macam source begitu in the family, kamu yang anak-anak begitu, macam mana kamu mengendalikan situasi ini? Maksud saya, is there any alternative way of kamu untuk menolong ibu bapak, menolong ibu lah in this case? Mungkin saya tidak dapat tolong ibu saya dari segi ekonomi untuk macam apa-apalah keperluan rumah, macam saya tidak dapat tolong because I'm still study kan. Jadi saya rasa apa yang saya dapat tolong tuh macam tolong meringankan beban macam dekat rumah. Saya tolong macam contoh kalau dia pergi kerja, saya tolong dia kasih bersih rumah, tolong dia kadang-kadang tolong dia masak waktu petang gitu untuk makan malam. Jadi hanya itulah yang saya dapat tolong. Sama yang saya tahu tuh kan saya study, yang saya boleh buat saya study hard, ya study, lepas tu yang saya mau tuh ubah keadaan keluarga saya macam itu. Jadi ya itu yang saya dapat buat lah sebagai seorang pelajar yang belajar di rumah. Oke, thank you. So nampaknya dalam balang ini oke, satu lagi soalan, sini ambillah. Oke, so untuk last soalan kita kali ini pada hari ini, bagi kamu, adakah kamu faham definisi atau arti keluarga sempurna? Keluarga sempurna. Adakah kamu faham maksudnya? Tapi maksud saya faham tuh tolong to be the rational, maksud saya yang umumnya bagi kamu, pendapat kamu. Adakah kamu paham? Bagi saya, keluarga yang bahagia tuh tidak semestilah yang kaya raya, yang banyak duit gitu, yang boleh melancung sini sana tuh tidak semestinya bahagia gitu. Jadi bagi saya bahagia tuh sentiasa happy macam walaupun dalam keadaan susah macam ekonomi terjejas atau apa-apa. Yang penting di sebalik tuh happy, macam contoh at least kami boleh luangkan masa sama-sama begitu. Yang tidak bahagia tuh bagi saya tuh macam tidak sentiasa tidak, walaupun bahagia tuh tidak mementingkan tentang keadaan, macam contoh keadaan semasa lah begitu. Macam
ada sejak kita boleh nampak kalau dari sosial media gitu, kawan-kawan kita tuh sentiasa nampak bahagia, macam selalu jalan-jalan dengan family, sentiasa keluar makan begitu. Tapi tidak semestinya orang yang selalu di rumah tuh tidak bahagia gitu. Jadi bagi saya tuh bahagia tuh yang penting sentiasa bersama-sama. Ya. Okay, very wise words from Sheni. Okay, so that marks the end of our interview. Sekali lagi dari wakil dari saya, thank you sebab sudah datang ke dalam interview kita kali ini. Oke, shalom. Sebelum itu, saya mau cakap thank you sebab sudah datang dalam interview kita kali ini. So, sebelum kita mulakan interview, saya minta kita introduce diri dulu lah kepada penonton di luar sana. Ya, shalom juga. Nama saya Barli Smereldo Jominol yang Anda kenal dengan nama Bel. Umur saya baru 22 tahun. Nah, masih bekerja lah gitu. Kan habis sekolah sudah. Oke. Oke. So, macam yang Bel nampak di sini ada satu balang yang sangat fancy. So, saya minta Bel untuk cabut satu soalan. Tapi soalan itu saya yang baca. Jadi iyalah. kita cabut saja lah. Cabut. Oke? Oke, so kita mulakan dengan soalan pertama dulu lah. Sebut Ya, cabut. Tapi saya baca. Oh. Gitu. Oke. So, untuk soalan pertama. Oke. Sekarang kan kita tengah mengalami pandemik disebabkan COVID-19 yang ada di negara kita, khusus di negeri Sabah. So, disebabkan COVID-19, pandemik nih, kita lockdown, PKP semua tuh, adakah kamu sekeluarga terkesan dari segi ekonomi? Oh. It's not easy, my friend. Oke. Memang sangat memberi impact lah yang mungkin tidak juga berapa besar bagi keluarga saya, sebab kami sekeluarga banyak yang bekerja. Jadi mungkin kalau pendapatan tuh memang ada yang ditolak, ada yang ditambah. Jadi kalau dikasih gabung semua, nah itu sangat membantu lah kami untuk keep surviving dalam pandemic nih begitu. Tapi jadi, dia masih terkesan lah. Ya, masih sangat memberi impact. Oke. So, sebagai anak dalam family, macam mana kamu kendalikan situasi ini? Macam yang kamu cakap tadi, kamu sekeluarga bekerja kan? Okay. Tapi dari kamu anak, apa yang kamu lakukan? Mungkin kamu menolong keluarga dari segi ekonomi and such? Oh, saya ya sebagai anak kan. Nah, kita sebagai bujang. Memang perlu duit juga untuk diri sendiri, bukan saja untuk kita diri sendiri, tapi bagi keluarga kita boleh memberi, kita bagilah beberapa saja yang kita mampu gitu untuk dorang guna. Untuk dorang lah, ya, gitu. Untuk dorang guna begitu. Untuk kehidupan seharian, macam contoh beli makanan, mau bayar itu ini, nasib saya tidak kereta. Nah, nasib juga saya punya bapak belum ada kereta, tidak kereta. Jadi kalau mau bayar pasal sewa itu, mau bayar lagi kereta, rotek itu semua masih mencukupi. Ya, masih mencukupi lah, biarpun ya sangat susah lah sekarang. Oke, kita pergi next soalan. Saya sebut lagi lah kan? Ya, sebut lagi satu. Inilah. Oke. So, soalan seterusnya, bagi pendapat kamu, perlukah ibu bapak berkongsi masalah keluarga dengan anak-anak? Tidak kisahlah yang kecil kah, yang besar kah, perlukah orang kongsi sama anak-anak? Oh, perlu saya rasa. Bagi saya perlu, sebab dalam keluarga kami, walaupun masalah itu kecil atau besar, adik saya masih kecil, tetap juga ibu bapak saya kasih tahu masalah dorang. Sebab kan kayak budak-budak, dia sentiasa ada keinginan. Macam saya dulu, mami mau minta beli ini, mami mau minta beli itu. Jadi kalau dorang tidak duit, dorang kasih tahu supaya anak-anak tuh paham keadaan sekarang. Jadi kalau ada masalah yang lebih besar lagi, mungkin yang boleh menyebabkan pergaduhan, itu bagi saya tidak perlu kasih tahu semuanya, cuma
kasih paham sejalan begitu. Nah, untuk budak-budak yang masih kecil, sama adik saya masih kecil lagi, masih sekolah. Tapi kalau yang sudah besar, macam yang anak-anak dorang sudah 20 tahun ke atas, itu kita bolehlah beri macam Penjelasan yang lebih bincang spesifik lah. sama-sama. Sebab mungkin dorang ibu bapak kita tidak buat apa-apa, tapi anak-anak mereka boleh memberikan pendapat gitu untuk menyelesaikan itu masalah gitu. Kalau dalam segi pandemik ini, nah begitulah kita membantu dorang bagi duit, apa yang kita perlu kita dapatlah gitu. Oke. Paham. Kan. Oke, next soalan. Oke, so untuk next soalan, macam yang kita cakap tadi, memang keluarga akan ada masalah dan sebagainya. Tapi kalau contoh lah keluarga ada masalah kan, tapi dorang berselindung, dorang tidak kasih tahu, contohnya. Kamu sebagai anak waktu itu, adakah kamu menyadari yang keluarga sebenarnya ada perselisihan paham, ada masalah macam itu? Mungkin kamu rasa atmosfer itu berbeza kah? Macam itu. Kalau contoh lah, orang tidak kasih tahu. Kamu sadar kah kalau waktu itu ada masalah? Sadar atau tidak sadar, kita boleh nampak lah dari experience, lewat wajah orang begitu. Kalau macam contoh, udah ibu bapak bergaduh, mesti kerut dong punya muka kan. Yang marah aja. Ya marah aja. Jadi dari situ pun kita boleh nampak juga. Jadi apa yang kita boleh buat, mungkin janganlah kacau dorang, biarlah dorang saling memahami dulu antara satu sama lain. Sebab kedua-dua dorang ada pendapat yang berbeza kan. Jadi kalau sadar untuk tidak sadar, mungkin sometimes kita akan sadar, sometimes kita tidak sadar. Tapi apa yang kita boleh buat, ya setiap support dorang lah. Dari segi doa kita tiap malam sebelum tidur, begitu. So, contohlah kalau kamu sadar atau tidak sadar, contohlah kalau kamu sadar, kan, apa perasaan kamu waktu itu dan apa tindakan kamu waktu itu? Berkurung kali di bilik. Berkurung di bilik? Tidak memunculkan dalam keadaan kayak begitu? Tidaklah juga. Mungkin kalau saya akan bertanya lah begitu. Ya, saya akan terus bertanya. Mami, kenapa sih tadi tuh? Ya, terus saya tanya tadi kenapa sih Mami tuh? Kalau dorang mau cerita, kalau enggak tuh kasih biar dorang dulu lah. Sebab kalau sedang emosi, memang tidak susah dorang mau kasih terang kalau lagi sedang emosi begitu. Mau kasih bertenang dulu, bagi pendapat saya lah. Jadi indah lah berkurung dalam bilik kan? Iya, indah lah berkurung dalam bilik. Memberi penghiburan lah. Kadang-kadang, Mami kau tengok ni lucu. Waktu dorang masih oke. So kita pergi next soalan. Tinggal sedikit lagi nih. Ini soalan keempat sudah? So untuk soalan keempat, keluarga sempurna. Adakah kamu paham arti dan definisi keluarga sempurna? Kita tolaklah yang definisi umum. Mestilah orang cakap keluarga sempurna itu keluarga yang dada. Tapi bagi kamu, adakah kamu paham arti keluarga sempurna? Kalau tentang keluarga sempurna, mungkin tidak berapa lagi. Sebab saya pun belum ada anak, belum ada istri lagi. Tapi kalau dari segi mempunyai seorang ibu, mempunyai seorang bapak, kita manusia memang sentiasa ada sentiasa ada kekurangan. Jadi kalau keluarga sempurna, ada pergaduhan, ada gelak ketawa, itu sudah memberi kesempurnaan lah. Saya rasa lah. Ya, sebab memang begitulah kan, lidah pun kena gigit. Apalagi keluarga. Ini kan bila keluarga. Iya. Jadi maksudnya bagi kamu keluarga sempurna ini indah lah, fancy pergi vacation, holiday. Nggak perlu semua tuh. Yang penting ada gelak ketawa, kau memahami ibu bapak memahami anak, sudah. Ya, cukup memberi kebahagiaan sesuatu. So kita pergi soalan yang paling terakhir untuk hari ini.
Oke. So, soalan terakhir. Hmm. Oke, so kadang kalau kita sebagai anak kan kita mau buat keputusan bila mau melakukan sesuatu kan. So, kalau kamu nih seorang yang membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan ibu bapak atau tidak? Sama apa saja keputusan? Mungkin career hidup kah? Atau apa-apa sajalah? Kalau saya lelaki kan. Oke, lelaki. Lelaki. Jadi sometimes kalau kita nih seorang lelaki, dia tidak mau dengar pendapat sekeliling. Dia tetap dengan pendirian dia, tetap dengan ego dia sendiri. Dengan dunia dia lah begitu. Jadi kalau saya, apabila saya sudah buntu dalam satu jalan tuh kan, terus saya pandai-pandai lah pergi jadi giok dapat tiba. Dekat parents. Bus bekepit lah begitu. Tidak juga lah selalu meminta pendapat kan. Anda juga selalu begitu. Tapi kadang kalau benda itu penting, contoh mau beli suatu benda yang mahal ataupun keperluan. Kalau dalam bab seperti itu macam gitu, itu memang kita perlukan pendapat juga lah, sebab itu melibatkan masa depan kan. Tapi kalau hal yang remeh-temeh saja, itu tidak perlu lah. Sendirilah. Sendirilah. So, Tapi maksudnya, at least ibu bapak mesti tahu. Gitu. Even remeh-temeh punya hal mesti ibu bapak tahu juga. Ibu bapak tahu. Gitu. Jadi kita beli telepon, kita sudah ada satu, tapi kita mau lagi. Itu kehendak, keinginan. Kita mau satu lagi. Jadi kalau kita tanya ibu bapak, ibu saya mau ini. Tapi ibu bapak tidak mau, tapi kita mau. Tetap juga kita beli. So maksudnya, even orang cakap, anda boleh beli, kok beli saja. Tetap juga beli. Tapi itu sudah diri sendiri mau gitu. Gitu. Tapi kalau melibatkan benda yang penting, contoh benda yang penting nih macam mana? Apa benda yang penting kau rasa? Mungkin career hidup lah, mungkin contoh lah. Mau berhenti Tiba-tiba kerja. kena panggil, bekerja pergi tempat jauh. Mau pergi ke tempat jauh, contoh begitu. Ataupun mau berhenti kerja, itu kita mesti mau pendapat ibu bapak kan, begitu. Itu bagi pendapat salah. Oke. So, nampaknya balang pun sudah kosong. So that marks the end of our interview today. Sekali lagi saya ingin ucapkan thank you sebab sudah sudi datang sini dan berinterview dengan saya pada hari ini. Oke, shalom. Thank you sebab sudi datang ke dalam interview kita kali ini. So, sebelum kita mulakan interview, apa kata kita perkenalkan diri dulu kepada penonton di rumah sana. Oke. Nama saya Brian Esmeraldi Jominol. Sekarang saya umur 19 tahun. Sekarang apa yang saya tengah buat, saya masih lagi menunggu mau belajar ataupun dengan saya menunggu belajar, saya bekerja dulu lah, kerja sampingan gitu. Oke, thank you. So, untuk interview kita kali ini ada beza sedikit daripada episode-episode sebelum ini. So, di sini kita ada satu balang yang sangat fancy sini. So, saya minta Brian untuk ambil mana-mana soalan yang ada di dalam sini, pasti nanti bagi dengan saya lah, saya akan baca. So, untuk interview kali ini, dia lebih kepada Brian jawab ya atau tidak, dan bagi penerangan sedikit kepada kenapa Brian cakap ya atau tidak lah. Oke. So, bolehlah pilih dulu satu soalan. Pilih ini lah. Oke. So, soalan pertama kita untuk hari ini. Oke. Adakah kamu nih seorang yang suka membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan pendapat dan pandangan ibu bapak? Maksudnya tidak kisahlah dari segi kamu mau sambung career kah, atau kamu mau pergi kemana-mana kah, atau apa-apa. Dia tidak kisah besar kecil punya tentang sesuatu. So, adakah kamu suka buat keputusan sendiri atau tidak? Oke. Macam mana kehidupan saya? Dari mula saya dalam keluarga ini, saya selalu disuruh untuk buat keputusan sendiri. Bukan sebab dorang mengajar, apa yang kau suka itu yang kau buat. Oke. Macam contoh, kalau macam ada panggilan dari sekolah ini, dorang tanya saya dulu, kalau kamu mau. Dan itu semua keputusan dan kehendak saya dorang sokong juga. Dan ada juga beberapa lah dorang bantah sebab dorang nampak itu oke, dorang
mau try kasih apa? Dapat susun dulu ayat mana? Kayak macam contoh kan. Mm-mm. Kalau ada panggilan masuk sekolah ini, kayak sekolah E. Dorang kan tanya pada saya, adakah saya berminat atau saya mau masuk. Nah, itu semua keputusan saya. Kalau saya bilang saya mau, memang saya dapat. Kalau saya bilang saya tidak mau, memang saya tidak dapat lah. Begitulah. Oke, so maksudnya memang kamu membuat keputusan sendiri, Ya, tetapi kamu membuat keputusan sendiri itu sebab parents kamu memberi itu kebebasan untuk membuat keputusan sendirilah macam ya itu. begitu. Oke, so kita pergi next soalan. Ada lagi. Mhm. Ini. Oke, so next soalan. Oke, dalam keluarga mestilah akan ada masalah kan? Betul. Nah, dari segi ekonomi kah, sosial kah, dan such. So, sometimes, bukan sometimes lah, most of the time, parents yang akan lebih tahu kan tentang masalah keluarga sendiri. So, perlukah ibu bapa berkongsi masalah keluarga, dari kisah kecil atau besar, kepada anak-anak? Nah, Bagi pendapat saya itu sangat perlu. Sebab nanti dorang ada masalah, kami anak-anak yang tidak tahu apa-apa masalah dorang. Macam saya selalu suka bertanya. Kalau macam ada beberapa masalah, ini kenapa nih begini. Ya. Pas itu kalau macam ada perubahan daripada segi perancangan, macam contoh perancangan mau balik kampung. Tiba-tiba tidak jadi. Jadi saya tanyalah kenapa, apa masalah dia. saya mau tahu Ya. kenapa kan gitu. Itu jadi pendapat saya memang perlulah dikasih tahu Jadi besar atau maksudnya, kecil. jadi kalau macam yang besar punya masalah, contoh lah, mungkin dari segi ekonomi kan. Wah. Jadi yang tuh, sometimes some parents tend to untuk tidak kasih tahu anak, untuk tidak bagi mereka risau gitu. Tapi kalau kamu lah, patutkah orang share masalah sebegitu dengan anak-anak? Kalau masalah besar kan, ada juga beberapa perkara yang saya tidak tahu dari dorang. Sebab saya tahu itu masalah sangat privasi dan biar dorang yang melakukan. Saya ikut sajalah. Dan apapun yang dorang buat, saya ikut aja. Jadi pendapat saya, mau saya atau tidak, bagi saya besar tuh lebih baik tepayalah juga. Sebab nanti anak-anak akan risau kah. Nah, dan biar tuh ibu bapak yang handle tuh masalah. Kalau itu masalah besar lah, nah, begitu. Oh, oke. Saya kita pergi next soalan. Oke. Oke. So, untuk soalan ketiga, keluarga sempurna. Apa yang kamu paham tentang definisi atau arti keluarga sempurna? Oke. Tolak tepi yang umum punya. Memang orang cakap keluarga sempurna itu Tapi bagi kamu, adakah kamu paham arti keluarga sempurna? Oke, macam mana? Apa yang ada di keluarga saya itu, saya rasa ini sudah cukup sempurna. Walaupun dulu masa kami masih kecil, saya pernah sakit hati sebab tidak kena sambut birthday. Nah, tapi saya tidak kisah, sebab saya tahu itu kami punya pun kekurangan duit. Tapi sekarang kami pun sudah ekonomi pun makin oke, keuangan makin lancar sudah. Jadi kena sambut birthday itu rasa happy lah, sebab boleh sudah dapat meluangkan masa bersama-sama. Dan saya tahu kekurangan itu bukanlah satu kekurangan, tapi kesempurnaan itu dia ada berdasarkan dari perkara kecil dan besar juga. So maksudnya kamu apa yang kamu lalui dari kecil sampai besar. Jadi maksudnya kamu paham lah apa sebenarnya keluarga sempurna nih. Iya, gitu. paham. Nah, gitulah. Oke. So, kita pergi next soalan lah. Oke. Ada dua lagi nah. Iya. So, ini soalan keempat. Oke. Dalam keluarga, macam yang saya cakap tadi, mesti ada masalah kan? Tapi, sometimes masalah tuh dia boleh kenampakan. Mungkin orang bertengkar depan mata atau begitu. Tapi sebagai anak, adakah kamu sadar kalau keluarga punya perselisihan faham atau masalah?
baik dorang tunjuk di hadapan atau baik dorang selindung dari kamu. Tapi kalau kamu lihat atmosfera macam macam feeling dalam keluarga itu kan, kamu boleh rasa kah atau kamu sadar kah yang keluarga kamu tuh sebenarnya memang ada problem waktu itu? Oke. Memang sadar, sebab boleh tahu cara orang belayan kah atau macam mana sudah keadaan dalam keluarga tuh. Sebab bagi saya kalau ada masalah kan, macam saya nampak orang bertengkar di depan kah atau dalam bilik kah, memang saya tahu dan saya tidak mau ambil kisah. Nah, sebab itu masalah orang. Jadi buat apa saya nih yang mau campur masalah? Melainkan itu hal yang melibatkan saya lah. Jadi saya boleh rasa kan atmosfera yang berubah. Sebab orang ada perselisihan paham lah. Ya, begitulah. Gitulah. So maksudnya kamu boleh rasa. Boleh. Saya Tapi kamu tidak masuk campur begitu. Iya, tidak masuk campur. Oke. Oke, kamu boleh rasa. Apa perasaan kamu waktu itu? Oh, Dan apa tindakan kamu? oke. Perasaan saya waktu itu kalau mereka bergaduh, saya pun mau tahu lah siapa yang betul kah, siapa yang menang kah, siapa yang salah kah. Tapi saya ketepikan tuh, sebab saya tahu kalau saya ikut campur pun memang tidak kena layan. Jadi apa yang tindakan saya lari daripada sana. Contoh orang bergaduh di dalam bilik, kalau saya dorong tamu saya akan pindah ke bilik atau saya pergi tempat lain lah, keluar ke begitu. Tidak mau berhadapan dengan situasi itu lah Ya, begitu. begitu. Oke. Kita pergi next salan yang terakhir untuk hari ini. Oke. Salan terakhir untuk hari ini. Oke, dengan pandemik kan, kita kan sekarang dalam pandemik disebabkan COVID-19 yang sudah melanda di negara kita, khusus juga di negeri Sabah. Adakah kamu sekeluarga terkesan dengan pandemik ini dari segi ekonomi? Jawab ya atau tidak adalah. Oh, oke. Dalam apa yang saya rasakan, ada terkesan sedikit sajalah. Sebab ada 4 orang, kami ada 5 orang keluarga, ahli keluarga. Jadi 4 sudah bekerja. Oh. Jadi kami punya ekonomi macam syukur juga sebab tidak menurun dan dia maintain begitu. Sebab ada sokongan dari 4 ahli keluarga begitu. Yang sudah bekerja. Ya. Oh, oke. Walaupun ada rasa macam sedikit saja kan terkesan dari segi ekonomi, sebagai anak, apa yang kamu buat dalam situasi ini? Maksudnya macam mana kamu kendalikan situasi ini? Mungkin kamu tolong dari segi ekonomi kah atau macam mana kah? Apa yang saya lakukan sekarang? Saya fokus pada kerja, cari membantu orang dalam menangani masalah keuangan. Gitu. Oh, jadi memang ada tenaga kerja juga lah gitu. Itu. Oke. That marks the end interview kita untuk hari ini. So, thank you sudah sudi datang ke dalam interview kita kali ini.